Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari Minggu ini, kita masih tetap melaksanakan ibadah Minggu di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, atas nama Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia, kami mengucapkan selamat beribadah pada ibadah Minggu tanggal 26 April 2020. Kiranya kesediaan kita beribadah di rumah masing-masing menjadi ungkapan syukur yang memuliakan Tuhan, serta berkat yang meneguhkan iman kita bersama. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih serta Penyayang, kami mengucap syukur atas kasih sayang dan penyertaan-Mu di sepanjang minggu-minggu perjalanan hidup umat-Mu ini. Kami bersyukur atas nikmat sukacita dan kesehatan yang Engkau berikan bagi kami di tengah-tengah kekhawatiran dan kecemasan yang dialami masyarakat dunia saat ini. Terima kasih pertolongan-Mu, ya Tuhan. Saat ini kembali kami bersujud di hadapan-Mu, ya Bapa Surgawi. Kami memohon penyertaan serta pemeliharaan Tuhan bagi umat-Mu ini melalui doa dan pujian di dalam ibadah minggu ini. Pimpinlah Tuhan ibadah kami ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sertai kami Tuhan, para pelayan yang bertugas di dalam ibadah ini, organis, pemandu lagu, presbiter, demikian juga hamba-Mu Ibu Pendeta Luise Uemai yang akan menaburkan firman-Mu di dalam ibadah. Urapi hamba-Mu dengan segala hikmat yang daripada-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi seluruh anggota jemaat Tuhan GPIB Sola Gracia. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Yeah.
Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan mengaku di hadapan Tuhan Juru Selamat kita segala dosa-dosa kita. Tuhan, sungguh kami menyadari hari-hari yang kami jalani begitu berat. Seringkali kami memaksakan apa yang kami inginkan dengan cara kami tanpa mau melihat apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Kami seringkali berlaku seperti para Maria yang takut dan khawatir karena kami melupakan janji-janji-Mu yang Engkau teguhkan melalui kebangkitan-Mu. Kami juga seringkali meragukan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga kami tidak mampu menanggapi berbagai masalah kehidupan kami. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah kami. Berita anugerah, setiap kita yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas dan mau bertobat, disampaikan berita pengampunan berdasarkan Yesaya 44 ayat 22. Yesaya 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru berdasarkan 2 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. 2 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10 yang menyatakan, Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang semakin mencekam ini, kami tetap berharap pada pertolongan-Mu, dan kami tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Seraya memohon pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan dan dikuatkan untuk memahami kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan beriman kami, menghadapi berbagai tantangan zaman. Lalu kami kuat melakukan kebenaran firman-Mu ini ketika kami kuat mendalami dan kuat memahaminya. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah Tuhan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat pertama sampai dengan yang ke-7 yang menyatakan demikian. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan, oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan.
Kita berjumpa lagi di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kalau saya bertanya, apa yang menjadi kebutuhan mendasar? Apa yang menjadi kebutuhan hakiki di tengah-tengah situasi COVID-19 ini yang kita gumuli bersama bangsa dan masyarakat saat ini yang semakin terpuruk? Tentu kita akan melihat bahwa kebutuhan yang paling utama kita adalah bagaimana dipulihkan. Kebutuhan yang paling utama kita adalah bagaimana memiliki kekuatan yang dari Tuhan sendiri untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Kalau tema kita adalah bagaimana pemulihan hakiki kebutuhan yang paling utama, itulah yang saudara-saudara kita sedang gumuli, bahwa ketika janji Tuhan untuk memulihkan umatnya itu terjadi pada waktu mereka ditawan dalam sebuah pembuangan di Babel kira-kira tahun 593 hingga 571 sebelum Kristus. Di sana kita melihat mereka begitu merasakan bagaimana penderitaan. Bayangkan orang-orang yang sudah ditawan, disiksa, yang mengalami bagaimana besarnya tekanan. Dan tekanan kita saat ini adalah bagaimana memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melawan, untuk menahan keadaan terpuruk ini. Bersama dengan Kristus yang bangkit itu, yang memberikan kita kekuatan setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, nubuat Yehezkiel yang dipanggil oleh Tuhan sebagai anak manusia, karena ia merasa, kita pun merasa, setiap pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang terpanggil dan diutus saat-saat seperti ini, merasakan tidak layak, tidak mampu, terbatas dan tidak berdaya. Tapi kita punya kekuatan besar dipakai Tuhan untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera, untuk menghadirkan kekuatan dan penghiburan besar di tengah-tengah situasi seperti ini. Disitulah setiap pelayan-pelayan Tuhan bergumul, berdoa, memohon, berteriak bersama dengan umat. Tuhan mendengar teriakan itu untuk memulihkan kembali umat Tuhan dari tanah Babel setelah mereka dibuang di sana. Lalu mereka dirampok, diambil habis semua apa yang menjadi peninggalan warisan yang Tuhan berikan waktu di tanah Kanaan Israel bergumul. Mereka dibuang ke Babel. Kita akan bertanya, mengapa? Dan mengapa situasi yang kita alami ini juga kita rasakan sangat-sangat terpuruk? Apakah kita tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan, menyalahgunakan tanah perjanjian itu dengan berbuat jahat? Kalau situasi seperti ini menyadarkan kita, mengingatkan kita dari setiap pelanggaran, dosa-dosa kita, bahkan berbagai bentuk-bentuk penyembahan berhala. Yang modern sekarang ini, kekayaan, kekuatan, hikmat, kemampuan manusia, kedudukan, harta, untuk kita tidak lagi mengelola berkat-berkat Tuhan dengan baik, dan tidak lagi bertanggung jawab kepada Tuhan. Tanah dalam konsep umat Tuhan pada waktu itu adalah sebuah anugerah Tuhan, perpanjangan berkat Tuhan. Itu kebutuhan tanah. Dan sekarang ini kita pun pula membangun kembali apa yang menjadi milik kita. Pembebasan dan pemulihan dari jajahan, dari derita, dari tekanan, penindasan di Babel. Kita alami, kita rasakan, kita gumuli. Dan kita melihat ini sebagai anugerah Tuhan untuk mendekatkan kita dalam relasi dan hubungan yang tidak henti-hentinya sujud dan sembah pada Allah Sang Pencipta dalam Kristus yang bangkit itu. Dan hubungan kita dengan sesama dalam kepedulian dan keprihatinan kita pulihkan.
Dan kita sudah wujud nyatakan kasih pengorbanan Kristus yang besar itu, kasih Allah itu kepada kita, kepada jemaat Sola Gracia, kepada lingkungan, kepada masyarakat untuk berdiam diri dan untuk berdoa dan untuk memberi secara nyata apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita ikuti perintah Tuhan. Dan ini anugerah Tuhan. Yehezkiel bernubuat tentang sebuah pembaharuan Israel. Dan di mimbar-mimbar itulah perkataan Tuhan disampaikan saat ini tentang pemulihan yang akan terjadi, tentang pembaharuan yang akan terjadi karena kasih Allah yang begitu besar yang kita lihat sebagai pengorbanan Kristus di kayu salib. Lewat kebangkitannya kita pun dibaharui, kita pun dipulihkan, kita pun dibebaskan dari setiap tembok-tembok penjara derita, khususnya keadaan yang semakin terpuruk ini. Bahwa Allah di dalam Kristus telah memerdekakan kita sekarang dan untuk selama-lamanya, untuk kita kembali membangun kehidupan damai sejahtera itu. Kita akan dipulihkan dari situasi dan kondisi COVID-19 ini untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang menjadi anugerah Tuhan bagi kita, pemberian Allah bagi kita, alam dengan segala isinya ini. Tentang kekayaan, tentang hasil-hasilnya, itu pemberian Tuhan yang harus menjadi tanggung jawab bangsa Israel untuk dimerdekakan. Harus sadar, harus insaf, harus tobat atas kesalahan-kesalahan dan kejahatan mereka untuk menyalahgunakan tanah perjanjian itu. Sebelum kita alami kondisi ini, kita semakin terpuruk saat ini ketika kita tidak lagi menganggap kehidupan di bangsa ini sebagai pemberian Tuhan, sebagai anugerah Tuhan, semua dengan segala isinya. Bukan untuk dirampok, bukan untuk diambil dan disewenang-wenangkan, sementara penderitaan banyak orang miskin yang punya hak untuk mendapat apa yang harus mereka miliki di saat-saat keadaan dan situasi seperti ini. Orang sudah tidak lagi berlaku adil kepada mereka yang miskin. Untuk kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan lain untuk merusak dan tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang menjadi hak perlindungan orang-orang miskin. Dalam situasi keadaan membutuhkan makanan sekarang, perut sekarang ini. Walaupun kita harus tinggal di rumah, tapi kita bergumul juga dengan mereka yang mengalami situasi sulit ini. Dan disitulah kita melihat bagaimana Tuhan menghukum Israel harus dibawa ke Babel. Bahwa di sanalah mereka belajar mengenal siapakah Allah dalam pengalaman-pengalaman iman mereka untuk tetap berlaku mengandalkan Tuhan dan tetap buat adil bagi banyak orang, untuk lebih percaya, untuk mengenal Allah dalam kasih-Nya akibat dosa yang tidak lagi membuat mereka terlepas, terbeban. Dan apakah situasi COVID-19 ini juga adalah hukuman dari Allah? Kita tidak bisa langsung mengatakan demikian. Tapi sebagai orang beriman, mari kita hidup dengan kekudusan Allah. Sebagai umat Tuhan, jangan kita mencemarkan tempat kudus Allah, pribadi, persekutuan, gereja, dan umat dengan sedikit pun tidak berlaku adil dan berlaku benar. Dengan menyembah kepada berhala-berhala, pada uang, pada harta, pada kekuasaan, yang dengan kepentingan alasan-alasan menindas dan memeras orang-orang miskin. Karena Allah di dalam Kristus memulihkan kita dari keadaan ini. Tuhan sendiri yang merencanakan pemulihan ini. Bukan karena kepintaran saja, bukan karena kemampuan para medis dalam penemuan-penemuan ahli, dalam penelitian-penelitian bisa menemukankah obat bagi COVID-19 ini. Dan Tuhan yang menganugerahkan hikmat kepada semua kita supaya terjadi kesembuhan yang di dalamnya sembuh juga dari berbagai virus-virus, fitnaan, cemoohan, permusuhan, pertentangan, pertikaian, perangan, benci dan dendam.
Ini semua virus-virus keangkuhan, ini semua virus kesombongan, ini semua virus kepentingan diri sendiri yang dipulihkan Tuhan untuk kembali mengakui, percaya, berharap Allah pencipta. Kita harus sujud sembah bahwa Yesus yang bangkit, hidup dan berkuasa itu juga mengembalikan apa yang menjadi milik bersama rakyat dengan adil dan merata menjadi bagian warisan umat Tuhan. Telah mereka diangkat, dipulihkan, dibaharui, dimerdekakan. Peristiwa Babel dapat dikatakan keluaran yang kedua setelah peristiwa keluaran dari Mesir. Disinilah kita melihat bagaimana orang-orang itu menjadi perhatian, bukan orang-orang yang sudah ada, orang-orang yang kaya di sanalah mendapat banyak harta, tapi kita harus berlaku adil di dalam bangsa kita ini. Rakyat sudah tidak makan dan berbagai peristiwa kejahatan, perampokan, begal, pencuri. Nah, ini menjadi ketakutan saat ini. Apakah janji pemulihan Allah berlaku? Bahwa di doa-doa kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, jati diri kita, pelayanan kita, persekutuan kita, presbiter, semua unit-unit misioner kita tegati, kita kokoh, tidak sedikit pun kita harus meninggalkan peribadahan dan persekutuan. Kalaupun itu kita lakukan di rumah-rumah, sedikit pun tidak mengurangi kerinduan kita, iman kita, pengharapan kita pada Kristus. Dengan tertib beribadah di rumah-rumah, saya mengharapkan kita ikuti ibadah-ibadah keluarga, ikuti jemaat, ibadah-ibadah minggu ini dengan baik. Tuhan melihat dan menjawab teriakan minta tolong kita. Ya, Kuria eleison arti, ya Tuhan tolong kami. Jawab teriakan-teriakan doa dan tangisan air mata masyarakat yang sudah sangat menderita. Bebaskanlah kami ya Tuhan, dengarlah permohonan kami. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk dapat hidup damai sejahtera itu tidak terjadi banyak perubahan-perubahan, kejahatan-kejahatan, permusuhan, sengketa tanah, keluarga, adik kakak, harta dan kekayaan dan warisan bisa terjadi di situ. Pemutusan hubungan saudara bersaudara karena orang tidak lagi berlaku takut akan Tuhan, untuk mengandalkan kekuatan. Tuhan kehendaki bahwa kita harus mengatur berkat Tuhan dengan baik dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Atasnya ada banyak masalah, kita ke depan ini kita tahu ada banyak tantangan untuk masa depan. Telah terjadi pemulihan untuk bangsa dan masyarakat. Tuhan Yesus yang bangkit memulihkan dengan caranya untuk kemuliaan namanya. Sujud menyembah hanya kepadanya. Nah, disitulah kita melihat kekuatan kita, pengharapan kita, bahwa semangat baru tiap hari. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melihat bahwa kasih Allah di dalam pengorbanan bagi kita ini membimbing kita agar kita tetap melihat penyertaan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan supaya kita juga sadar dan supaya kita juga insaf bahwa tersedia pembaharuan dan pemulihan adalah harta yang berharga saat ini. Hubungan yang harmonis kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus dan hubungan dengan sesama itu akan ada masa depan yang lebih cerah dan baik. Buku Kartini, dari gelap terbitlah terang. Nah, dan saya percaya kita semua yakini terang itu sungguh nyata, sudah datang. Dialah Yesus yang bangkit, berkuasa di atas segala kegelapan dunia. Mari kita sujud sembah. Kita hanya sembah kepada Dia. Semua akan dikembalikan kepada kita, kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita berkat-berkat itu tanam bagi kita orang-orang yang melihat, mengadili kebenaran firman pada orang-orang miskin. Ada keadilan bagi mereka yang tertindas dan sukacita. Ada kegembiraan dan sorak-sorai di dalam Tuhan.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan buahnya, makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Habakuk 3 ayat 17 dan sampai 19. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat. Perjuangan kita tidak akan habisnya, tapi bersama dengan Yesus yang bangkit, saudara dan saya sudah dipulihkan, dan tetap dalam pemulihan itu kita bersukacita di dalam Kristus. Amin. Tuhan, mari berdiri bersama kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 57 ayat 10 sampai 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Seluruh jiwa, kemuliaan-Mu
kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah dimuliakan dalam Kristus yang bangkit hidup dan berkuasa, yang oleh kekuatan sempurna dan kasih sejati kami boleh mengalami pemulihan dan pembaharuan dalam proses Tuhan bagi kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, kami hanya mengandalkan Tuhan dan berpengharapan penuh, tinggi dan dalam bahwa pembebasan, pemulihan, kemerdekaan itu pasti dan sedang terjadi dalam rancangan dan rencana dan waktu Tuhan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami pun mendoakan situasi keadaan masyarakat, bangsa, negara kami ini di tengah-tengah virus COVID-19 ini yang semakin terpuruk dan parah. Kami percaya ini ada maksud dan rencana Tuhan untuk menyadarkan kami umat-Mu, setiap insan pribadi, untuk melihat kebesaran dan kuasa Tuhan, untuk sujud, untuk sembah, untuk mengaku benar-benar Allah yang berkuasa menentukan arah kehidupan, menentukan perjalanan bersama dengan pimpinan bangsa dan negara kami ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, pertolongan. Tuhan kiranya menganugerahkan hikmat, kemampuan dalam kepemimpinan mereka. Kami memiliki jiwa yang juga sungguh-sungguh menyadari akan keterbatasan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan kami untuk selalu menghadirkan Allah di dalam Kristus penentu sejarah ini, di dunia ini, di bangsa ini, untuk kami boleh kuat, kokoh, tegak, berdiri dalam pengharapan bahwa Kristus yang memulihkan kami saatnya akan tiba. Dan kami akan melalui badai ini dengan kekuatan sempurna dan pengharapan yang teguh. Jemaat yang berdoa, yang bergumul, yang beribadah, berusaha, bekerja, diam di rumah. Tuhan memberkati kami. Tambah-tambahkan kami kekuatan dan sukacita untuk melihat, bergumul bersama. Biarlah peristiwa ini bisa berlalu di dalam penyertaan cinta dan kasih Allah dalam Kristus bagi kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih bahwa perjalanan kami dengan Tuhan semakin tinggi dan dalam. Kami mendekatkan diri sujud sembah kepada Allah di dalam Kristus, yang kami mengalami kekuatan untuk menanggung setiap perkara dan persoalan masalah-masalah hidup bersama dengan Tuhan dalam keluarga Yesus hadirkan. Keluarga-keluarga yang mengalami berbagai pergumulan, Tuhan angkat, pulihkan di tengah-tengah jemaat Sola Gracia yang sakit, yang usia lanjut, yang berduka. Kekuatan dan penghiburan sempurna Tuhan anugerahkan. Bagi para juru rawat, para medis juga di luar sana berjuang, Tuhan. Bersama dengan masyarakat kami berjuang untuk memutuskan rantai COVID-19 ini. Biarlah dalam ketaatan terhadap perintah dan aturan-aturan pemerintah yang sudah ada, dan himbauan-himbauan gereja dan setiap kami, itu menjadi ketaatan bagi umat yang mendengar dan melakukannya. Bapa di surga, kami pun doakan janda, didak, anak-anak yatim piatu dalam pelayanan kami. Tuhan kiranya berikan kekuatan, pagari mereka dengan kemampuan yang dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri memberikan mereka rasa keberanian untuk melewati badai ini bersama dengan semua mereka yang berpengharapan pada Kristus. Kami pun mendoakan lingkungan dan masyarakat di mana gereja kami berada. Biarlah Tuhan menyertai kami dengan kekuatan sempurna dan kasih yang sejati yang daripada Allah di dalam Kristus itu, untuk membangkitkan kami semangat untuk terus-menerus mengabdi dalam ketaatan dan kesetiaan bersama dengan para presbiter dan semua unit-unit misioner di tempat ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga tim multimedia dalam perkembangan mereka, untuk ilmu yang Tuhan berikan, anugerah Tuhan bagi mereka, agar pelayanan Tuhan di jemaat kami, di gereja-gereja di mana Tuhan hadirkan itu boleh berkembang dengan baik. Dan terima kasih Tuhan, ini semua berkat Tuhan untuk kami hitung satu persatu, kekuatan, kesehatan, panjang umur, nafas hidup, dan berkat-berkat lain untuk kami syukuri dalam hal-hal kecil apapun, agar kami kuat mampu melewati badai ini bersama dengan Kristus Tuhan yang mati dan bangkit, hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur sebagai tanda kasih karunia Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Walaupun kami boleh ada di tengah-tengah situasi ini, tapi kerinduan kami sangat dalam untuk memberikan apa yang Tuhan anugerahkan sebagai tanda syukur karena anugerah Tuhan bagi kami. Terimalah itu Tuhan sebagai tanda pelayanan, pengembangan
jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan di tengah-tengah di masyarakat di mana Tuhan hadirkan kami bersama gereja Tuhan. Terpujilah Allah Tuhan kami dalam satu nama Kristus Yesus yang mati, bangkit, hidup dan berkuasa memulihkan, membebaskan dan menyembuhkan kami dari situasi ini. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Warta Jemaat Minggu 26 April 2020. Kami mengharapkan perhatian saudara untuk beberapa warta jemaat. Yang pertama, kegiatan berdoa bersama keluarga setiap hari pukul 08.00 dan pukul 22.00 WIB, dan ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 17.00 WIB. Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Lucy Wemai, Kantoria, organis, tim multimedia yang dengan sukacita melayani dalam ibadah hari ini, seluruh warga jemaat yang sudah beribadah di rumah masing-masing, bahkan dengan sukacita memberikan persembahan syukur demi kemuliaan nama Tuhan. Selama ibadah di rumah, persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan melalui kantor gereja setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu, menelpon majelis jemaat atau korsek, transfer melalui rekening GPIB Sola Gracia. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, kami mengucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita sudah bangkit. Marilah kita kabarkan keselamatan dimanapun kita diutus melalui damai sejahtera yang terindah dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.